Hai, selamat datang di channel Agak Seram. Ini adalah podcast pertama dan saya mendapatkan cerita dari teman saya bernama Tantri. Dia adalah seorang wanita. Di sini saya akan menceritakan kisah dari Tantri saat ia berada di kelas 10 SMA. Di sini ia menceritakan tentang pengalamannya bertemu dengan sosok kembaran gaibnya, atau orang pada umumnya mempercayai ini disebut dengan Qorin. Untuk teman-teman yang baru saja datang di channel ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati cerita ini. Untuk sensasi yang lebih menegangkan, pastikan kamu menggunakan headset. Hal terseram yang pernah saya alami, horor juga tepatnya. Kejadian pertama, ketika saya masih sekolah SMA, saat itu saya kelas 10. Sekolah saya adalah sekolah yang jam pulangnya selalu tepat pukul 2:30 ya, setengah 3 lebih tepatnya. Untuk sampai ke rumah, saya kurang lebih cuma memakan waktu 10 menit. Ini cukup deket sih, karena saya menggunakan sepeda saat itu. Berlaku juga untuk berangkat ke sekolah. Mungkin kalau macet lebih lama ya. Jika saya pulang sekolah, yang berada di rumah hanya adik saya dan Ibu Meli. Beliau bekerja di rumah serta menjaga adik saya hingga sore sampai orang tua saya pulang kerja. By the way, di sini Bu Meli adalah pengasuh adik saya dan merangkap juga sebagai asisten rumah tangga saya ya. Pada hari itu, saya memang kebetulan nebeng teman saya. Saya pulang sekolah seperti biasa. Setelah saya turun dari motor teman, saya berjalan membuka pagar rumah dan kemudian masuk melewati halaman depan rumah. Tepat ketika saya berjalan, ada Ibu Meli sedang menyapu halaman. "Dari mana Mbak Tantri?" kata Ibu Meli menanyakan sesuatu yang aneh kepada saya. Karena seharusnya beliau tahu kalau saya tentu saja baru pulang dari sekolah. Lalu saya mengacuhkan itu dan saya hanya menjawab, "Dari pulang sekolah, Bu. Emang kenapa?" Seketika saya melihat raut wajah Ibu Meli yang aneh. Karena saya melihat raut wajah Ibu Meli seperti orang bingung ketika melihat saya sepulang dari sekolah. Lalu tiba-tiba Ibu Meli menanyakan kepada saya, "Loh, bukannya tadi sudah pulang sekolah ya Mbak?" Lalu saya juga menjawab, "Saya baru pulang kok Bu. Kan biasanya kalau pulang emang jam segini Bu jam sekolahnya." "Loh, tadi Ibu lihat Mbak Tantri pulang kok terus masuk. Tadi juga sambil ngobrol sama Mbak Yanti," kata Ibu Meli. "Bu Meli, beneran Tantri baru pulang banget ini. Masa pulang sekolah 2 kali bolak-balik, kan lucu." Lalu Ibu Meli menanyakan dengan semakin bingung, "Mbak Tantri bercanda ya? Saya tadi lihat loh, demi Allah Mbak. Ibu gak bohong." Karena di sini Ibu Meli sudah membawa nama Tuhan untuk memverifikasi pernyataannya, maka saya semakin bingung dong. Tanpa ragu, saya juga menimpali pernyataan Ibu Meli. "Bu, demi Allah, saya itu baru pulang dari sekolah." Di sini saya melihat Ibu Meli
semakin bingung, bahkan wajahnya sampai memucat. Ibu Meli bertanya kembali, "Lah, terus tadi siapa, Mbak?" Saya menjawab, "Nggak tahu lah, Bu," sambil saya kebingungan. Lalu Ibu Meli merespons, "Astagfirullah, merinding saya, Mbak." Setelah itu saya tinggal Ibu Meli yang masih kebingungan dan masih pegang sapu. Kemudian saya masuk ke dalam rumah. Tentunya masih dalam keadaan bingung. Di rumah, saya gak kepikiran cek seluruh ruangan. Namanya bocah, baru pulang sekolah, capek. Akhirnya karena perut saya lapar, ya saya langsung menyantap makanan yang ada di meja makan, tanpa menghiraukan pertanyaan Ibu Meli yang menurut saya sangat aneh. Setelah saya usai beristirahat, makan, mandi, dan lain sebagainya, saya mulai mengerjakan PR agar malam saya tenang dan tidak perlu memikirkan pekerjaan rumah. Namun, mengacuhkan kejadian yang dinyatakan oleh Ibu Meli, mungkin ini adalah kesalahan fatal bagi saya karena tidak cepat-cepat saya telusuri lebih lanjut. Karena menurut saya itu juga tidak logis dan harus dipahami, saya kala itu masih anak kecil yang tidak peduli mungkin dengan kejadian seperti ini. Lalu malam pun tiba. Tepat pukul jam 9 malam, saya dan adik saya sedang menonton TV di ruang keluarga bersama kedua orang tua saya. Lalu setelah pukul 10 malam, saya mengantuk, akhirnya saya bergegas untuk tidur di dalam kamar pribadi saya. Di saat saya tertidur pulas, kala itu saya setengah sadar. Namun ada yang sangat aneh di sini. Karena dalam visualisasi setengah sadarnya saya, kala itu saya berada di ruang keluarga saya sendiri, tepatnya di sofa. Saya sedang duduk. Namun ada yang aneh, karena dari balik pintu depan saya melihat diri saya sendiri. Dan yang lebih aneh, sosok yang menyerupai saya menggunakan baju sekolah persis seperti baju sekolah saya. Namun di sini saya tidak ketakutan begitu saja karena saya termasuk anak yang tidak takut dengan hal-hal aneh seperti ini. Mungkin karena saya belum mengerti ya. Lalu tanpa ragu, saya mendekati sosok tersebut. Saya mendekat langkah demi selangkah. Dia hanya berdiam diri saja di sana, terpaku menatap saya dengan matanya yang kosong. Tidak ada yang aneh, hanya saja wajahnya begitu pucat. Lalu begitu beberapa meter saya lebih dekat,
dia mulai menatap saya dengan tajam. Dan tanpa saya sangka, dia maju dengan kencangnya menabrak saya. Lalu saya terbangun dari tidur saya begitu saja, sambil saya ngos-ngosan tanpa saya tahu apa yang sudah terjadi kepada saya. Lalu saya bergegas mengambil air putih yang ada di samping ranjang saya, sambil saya berpikir dan jujur agak ketakutan. Karena itu lebih ke hal yang aneh ya. Karena saya tidak tahu itu mimpi atau bukan di sini, karena saya merasakan itu setengah sadar. Mungkin sekitar setengah jam kemudian saya belum bisa tidur kembali karena saya masih shock dengan apa yang saya alami barusan. Lalu saya inisiatif untuk memakan cemilan karena seperti biasa kalau terbangun di malam seperti ini pasti saya merasa lapar. Dan saya ke dapur untuk mengambil cemilan. Dan setelah saya mengambil cemilan tersebut, saya langsung menonton TV karena saya tidak bisa tidur dan saya duduk di sofa. Namun di sini terjadi hal yang sangat saya benci, yaitu listrik di rumah kami tiba-tiba saja mati. Ditambah yang lebih parah, hujan turun di saat seperti ini. Karena gelap gulita, saya berusaha meraih handphone saya yang ada di samping. Dan saya menyalakan lighting pada handphone saya. Tanpa saya sadari, saya tidak sengaja mengarahkan lighting handphone saya ke pintu bagian depan, yang mana ini adalah pintu masuk dari luar. Di sini saya melihat keanehan kembali, hanya bedanya ini adalah dunia nyata, bukan dunia mimpi. Saya melihat ada sosok perempuan di depan pintu dan dia Kamu penasaran dengan apa yang terjadi pada si kecil tantri? Nantikan podcast selanjutnya.